Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Audra Vanessa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dari filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Petrarch. Jadi, siapakah Petrarch? Nama aslinya adalah Francesco Petrarca. Ia lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1304 dan meninggal pada tanggal 19 Juli tahun 1300. Beliau adalah seorang cendekiawan dan juga penyair Italia. Beliau merupakan salah satu humanis terawal yang sering disebut Bapak Humanisme. Petrarca lahir di kota Arezzo, Italia pada tahun 1304. Dia adalah putra seorang pengacara terkenal dari Florence bernama Prieto dan dari Eletta Canigiani. Petrarca menghabiskan sebagian masa kecilnya di kota karena pengasingan ayahnya, karena berhubungan dengan Dante Alighieri yang pada saat itu menentang kebijakan Kekaisaran Romawi Suci. Ayahnya melarikan diri sehubungan dengan kerusuhan politik. Lalu 7 bulan kemudian ibunya membawa Petrarca ke Ancisa di mana mereka tinggal sampai tahun 1311. Pada awal 1312, seluruh keluarganya pindah ke Avignon, Prancis. Setelah 4 tahun mengajar di guru swasta, akhirnya Petrarca dikirim ke sekolah hukum di Montpellier. Pada 1320, bersama dengan saudaranya, ia pergi ke Bologna untuk melanjutkan studi jurisprudensi. Dan akhirnya pada April 1326, kedua bersaudara tersebut kembali ke Avignon. Saat itu Petrarca sudah menunjukkan kecenderungan yang pasti untuk pengajaran sastra. Selanjutnya apa yang ditulis Petrarca? Petrarca paling terkenal dengan kanzoniernya, yaitu kumpulan puisi tentang seorang wanita bernama Laura yang dicintai sepanjang hidupnya, tetapi tidak bisa bersamanya. Dia juga penulis Secretum Meum, teks semi autobiografi tentang menemukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sekuler, dan banyak karya ilmiah dan puisi lainnya. Berikut adalah beberapa karya-karya Petrarca, yaitu Canzoniere, Secretum, Triumphus, Africa, Siare Frecie et Dosi Ake, dan juga Canzoniere, dan masih banyak karya Petrarca lainnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan Petrarca. Maaf jika ada kesalahan kata dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Abdul Aziz, NIM saya 0603521055. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Eropa pada abad pertengahan, yaitu Leonardo da Vinci, dengan manusia Renaissance Italia. Lahir di Italia 15 April 1452 dan meninggal di Prancis 2 Mei 1519 saat berumur 67 tahun. Ia adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia yang terkenal. Dan dari Leonardo yaitu, menurut Leonardo, mereka yang menyukai praktik tanpa teori bagaikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi. Dia tidak pernah tahu di mana akan terdampar. Lalu menurut Leonardo, air mata adalah datang dari hati dan bukan dari otak. Lalu menurut Leonardo, semuanya terhubung dengan yang lainnya. Yang dimaksud adalah satu sama lain saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Lalu yang terakhir, menurut Leonardo, mata kita lebih aktif atau lebih bisa kreatif saat kita tertidur dibandingkan saat kita terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nitiara Nisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh Francis Bacon. Sir Francis Bacon lahir pada tanggal 22 Januari tahun 1561 dan wafat pada tanggal 9 April tahun 1626. Ia adalah seorang filsuf, negarawan, dan penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan pemikirannya mewarnai metodologi sains yang menitik beratkan pada eksperimen yang dikenal juga sebagai metode Bacon. Francis Bacon anugerahi
gelar ksatria pada tahun 1003, diangkat menjadi Baron Verulam pada tahun 1618 dan menjadi Viscount St. Alban pada tahun 1221. Pada masa akhir hidupnya, Bacon melakukan suatu percobaan dengan mengawetkan makanan dengan menggunakan salju. Akibat percobaan tersebut, ia menderita bronkitis yang merenggut nyawanya. Pemikiran Francis Bacon. Sumber ilmu pengetahuan menurut Francis Bacon adalah pengalaman empiris yang dihasilkan dari fenomena-fenomena alam. Sedangkan instrumen pengetahuan menurut Francis Bacon harus menggunakan panca indera sebagai sensation. Maka hakikat ilmu menurut Bacon adalah mengetahui alam yang diambil dari alam itu sendiri. Sedangkan cara memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode induksi, yaitu observasi, eksperimentasi atas fakta-fakta alam, didata dalam tabel positif dan negatif, kualitatif terukur, dan kemudian memunculkan hipotesis, verifikasi, kemudian generalisasi untuk penetapan teori pengetahuan setelah tidak ditemukan fakta negatif. Maka dengan ini konsekuensi logisnya adalah bahwa makna kebenaran menurut Bacon merupakan korespondensi. Sedangkan validasi teori pengetahuannya adalah verifikasionisme atau yang disebut induksi positif dan falsifikasionisme atau yang disebut dengan induksi negatif. Bacon memberikan sumbangan penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang digunakan secara berlebihan hingga menyebabkan dalam waktu lama ilmu pengetahuan mengalami kematian panjang. Mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman empirical brute facts untuk selanjutnya analisis hingga menghasilkan sebuah temuan hukum baru yang nantinya digunakan menguasai kekuatan-kekuatan alam dengan penemuan dan penciptaan ilmiah. Sudah saatnya meninggalkan metode deduktif dan beralih ke induktif. Semboyan Bacon. Metode induktif Bacon mendominasi atau melandasi epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan fisika. Saat ini sudah mengalami banyak perubahan seiring dengan kreativitas para ilmuwan yang terus memperbarui teori induktif Bacon. Ada 3 objek mendasar yang dikaji, yaitu realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Kata-kata bijak Francis Bacon. Siapa yang banyak bertanya harus belajar banyak dan mempertahankan banyak. Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang buruk. Filosofi ketika dipelajari secara dangkal membangkitkan keraguan, ketika dieksplorasi secara menyeluruh yang menghilangkannya. Manusia takut akan kematian, layaknya anak kecil takut kegelapan, dan sama halnya seperti ketakutan anak kecil yang dibumbui dengan dongeng-dongeng. Begitupun juga hal yang satunya. Karya Francis Bacon. Yang pertama ada Essays tahun 1597, yang kedua ada Novum Organum tahun 1620, yang ketiga ada The New Atlantis tahun 1627. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najil Said, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Eropa, yaitu René Descartes. René Descartes atau Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditatione de Prima Philosophia pada tahun 1641. Selanjutnya biografi René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia pada tahun 11 Februari 1650 pada umur 53 tahun. Dia dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf modern dan matematikawan asal Prancis. Lalu selanjutnya ada perjalanan René Descartes. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye, Touraine, Prancis dari sebuah keluarga bourgeois. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Fleche dari tahun 1604 sampai 1612.
yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Berikut karya-karya René Descartes yang menurut saya cukup berpengaruh sampai saat ini, yaitu Pengetahuan yang Pasti, Ontologi Tuhan dan Benda, dan Metafisika. Baik, sekian penjelasan dari saya, Ahmad Abdul Said. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.